Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku, Feni. Nah, kali ini Feni pengen ngebahas tentang tokoh sosiologi Max Weber. Bagaimana cara pemikirannya, apa-apa aja karyanya, riwayat hidupnya, dan bagaimana sih Max Weber ini memiliki pandangan dalam melihat sosiologi. Nah, langsung aja, cekidat. Max Weber lahir di Erfurt, tepatnya di Jerman pada tanggal 21 April 1864. Dan dia berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya merupakan seorang birokrat yang memiliki posisi strategis di dalam pemerintahan, sedangkan ibunya merupakan penganut aliran Calvinisme yang amat taat. Kedua pribadi orang tuanya tersebut secara tak langsung mempengaruhi kepribadian si Max Weber ini. Pada usianya yang ke-18 tahun, dia meninggalkan rumahnya untuk sementara waktu untuk menyambung studinya di Universitas Heidelberg. Setelah 3 tahun belajar, kemudian dia kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 1884. Kemudian dia melanjutkan studinya lagi di Universitas Berlin. Nah, di universitas inilah ia mendapat gelar doktornya. Ia mendalami ilmu di bidang ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Nah, karena ketekunan beliau, ia pernah menjadi guru besar di 3 universitas, yaitu Universitas Heidelberg, Universitas Freiburg, dan Universitas München. Nah, karya-karya utamanya adalah Methodological Essay, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Economy and Society, dan Sociology of Religion. Nah, Max Weber melihat sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Artinya, Weber ini menganggap bahwa tindakan manusia itu dianggap sebagai tindakan sosial kalau tindakan itu ditujukan kepada orang lain atau makhluk hidup. Contoh, misalnya si A bernyanyi di depan orang-orang banyak. Nah, otomatis kan orang itu melihat si A. Nah, itu akan ada hubungan timbal balik. Nah, itulah disebut dengan tindakan sosial. Kalau misalnya si A ini nyanyi di depan tembok, batu, nah itu kan benda mati. Nah, otomatis itu dinamakan bukan tindakan sosial. Jadi, tindakan sosial menurut Max Weber itu adalah apabila tindakan manusia tersebut ditujukan dan dilihat oleh orang lain, maka itulah tindakan sosial. Nah, Max Weber ini mengklasifikasikan atau membagi tindakan sosial ke dalam 4 tipe. Apa-apa aja? Let's get to the list. Tindakan rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan dengan cara dipikirkan terlebih dahulu, bersifat rasional, masuk akal, dan dia tahu apa tujuan yang hendak ia capai. Nggak main asal bertindak, dia akan bertindak dengan berpikir terlebih dahulu. Misalnya, kalian nih misalnya seorang karyawan, pengen nih kalian naik jabatan. Nah, otomatis kalian harus mengikuti aturan dan SOP dari perusahaan tersebut dengan baik, benar, dan tepat. Kalau ingin naik jabatan, nggak perlu tuh pakai cara-cara yang curang, merugikan orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan tindakan rasional instrumental. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan ini lebih berfokus kepada manfaat dan kegunaannya aja. Tujuan yang ingin dia capai itu nggak penting baginya. Ia lebih mementingkan kesenangan, cover, dan manfaatnya aja. Contoh, si A ini udah jadi mahasiswa di kampus yang ternama. Wih, kan dah keren tuh, pakai alma mater, udah gagah lah gitu kan ya. Nah, si A ini pulang kampung, otomatis orang-orang kampung itu beranggapan bahwa mahasiswa itu rajin, belajar, dan terus belajar. Tapi orang kampung itu nggak tahu kenyataannya. Kenyataannya si A ini di kampus jarang masuk, bolos, males, tidur-tiduran, dan lain-lain. Nah, jadi itulah dinamakan tindakan rasional berorientasi nilai. Jadi dia lebih mementingkan cover, manfaat, kegunaan daripada tujuan yang hendak ia capai. 3. Tindakan tradisional. Nah, tindakan ini memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang atau turun-temurun tanpa direncanakan.
Nah, jadi udah jadi kebiasaan aja gitu. Contoh, pas mau lebaran, orang-orang pasti akan melakukan kegiatan mudik alias pulang kampung. Tanpa disuruh, pasti mereka akan berinisiatif sendiri untuk pulang kampung. Karena kegiatan mudik ini udah menjadi darah daging bagi masyarakat pada umumnya. Karena mudik ini udah ada dari tahun-tahun yang lalu sebelumnya. Jadi itulah yang dinamakan tindakan tradisional. Itu tindakan atau kebiasaan berdasarkan turun-temurun. Yang keempat, tindakan afektif. Tindakan afektif ini lebih gampangnya disebut tindakan yang berdasarkan emosional, bersifat spontan, tidak rasional, dan merupakan suatu ekspresi emosional yang ditunjukkan oleh suatu individu kepada orang lain. Contoh, kayak kalian lah, misalnya yang punya pacar. Nah, yang jomblo minggir dulu ya. Otomatis kalian pasti sayang dan cinta kan sama pacar kalian. Nah, di situ pasti kalian akan mengekspresikan rasa cinta dan sayang kalian kepada pacar kalian. Contoh, kalian kasih surprise, kasih coklat, pengennya sama-sama terus kemana-mana berduaan. Karena kalian sering melakukan tindakan yang tersebut, akhirnya kalian menjadi tidak rasional, alias bucin. Nah, itulah dinamakan tindakan afektif, di mana tindakan ini mengekspresikan rasa kepada orang lain. Itulah dinamakan tindakan afektif. Nah, dalam pemikiran Max Weber ada nih yang namanya etika Protestan. Max Weber menganggap bahwa yang membedakan antara orang Barat dan Timur adalah dengan agama. Weber mengatakan dengan agama inilah orang bisa sukses, memotivasi untuk kerja, menjadi berkembang, bisa meningkatkan derajat ekonomi seseorang. Nah, Weber juga mengatakan bahwa setiap orang itu pasti sudah ditakdirkan untuk masuk surga dan masuk neraka. Nah, menurut pendapat Weber, jika manusia tersebut selama hidupnya di dunia sukses, kaya, hidupnya senang, maka otomatis ia akan masuk surga. Tapi kalau manusia tersebut selama hidup di dunia, ia miskin, susah, nah otomatis ia ditakdirkan untuk masuk neraka. Nah, begitulah pandangan Max Weber dalam agama etika Protestan. Nah, pasti di antara kalian semua punya teman yang beragama Protestan. Nah, kalian bisa lihat tuh, pasti di dalam ajaran mereka membahas tentang mengenai etos kerja. Inilah salah satu karya Max Weber, yaitu etika Protestan yang digunakan dan dibahas di dalam agama Protestan. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang penjelasan pemikiran Max Weber. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar dan menonton video ini. Oke, bagi teman-teman yang suka video ini, merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, thank you, see you for your attention, bye-bye.